Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Brobry. Kita sesi rutin ya Sabtu siang, ngobrol seputar startup, karir, dan product management. Nih gua jujur baru balik ya dari luar ya, jadi capek. Eee, Kalau lo tahu gua sekarang di Jakarta dan ya baru keliling-keliling lah cari kontrakan. Cuman gue tadi sempat kepikir, aduh apa ini ya di-delay aja ya untuk next week gitu ya. Tapi gue udah lama gak ketemu sama Sagat nih, jadi ngobrol aja lanjut lah. Jadi gue cepet-cepetin pulang. Alhamdulillahnya nggak telat. Nah buat teman-teman lo yang nonton recordingnya, lo bisa subscribe supaya nggak ketinggalan. Dan lo bisa nonton ini di YouTube atau di LinkedIn nanti. Buat lo yang nonton sekarang live, lo bisa komen gitu ya di chat dan lo nanya langsung nanti. Hari ini sesinya gue bingung ngasih judul apa gitu, dari desa hingga fintech di Southeast Asia. Featuring Sani Gaddafi. Sani Gaddafi ini teman lama lah, yang legend lah ya. Kalau lo orang startup lama nggak ada yang nggak kenal lah ya sama Sagat. Tapi nanti story-nya gimana kita akan bahas langsung. Cuman intinya sih hari ini gue berharap teman-teman belajar ya, karena Sagat ini orang yang journey-nya itu udah kemana-mana lah, dari founder sekarang tadi baru curhat dikit dari jadi karyawan lagi gitu ya. Itu kayak gimana bedanya, dulu mulainya gimana gitu ya. Itu kita akan bahas sih learning-nya apa. Semoga bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman. Oke, Sagat udah di sini. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Lu tinggal di mana sih sekarang? Masih di Bekasi. Bekasinya mana toh? Bekasinya di Pekayon. Oh, berarti dekat sama gue dulu di Jati Asih, di Villa Nusa Oh, Indah yang kebanjiran dekat. seleher. Wah, dekat. Lo Pekayon kebanjiran juga kan? Enggak sih. Oh, enggak. Kebetulan dapat daerahnya yang benar-benar, kalau banjir daerah saya berarti lebih tenggelam itu. Agak-agak naik soalnya posisinya, alhamdulillahnya sih. Oke. Soalnya yang gue tahu ini, lo setiap posting tuh kayak postingan lagi liburan di mana gitu, makan gitu. Ini seru banget nih kayaknya nih hidupnya Sagat nih sekarang nih. Alhamdulillah ya. Mantap. Lama nggak ketemu. Cerita dulu deh, Sagat. Ini apa? Lo sekarang sibuk ngapain sih sekarang? Dan sebelumnya ngapain gitu ya? Singkat aja supaya yang lain juga bisa ngerti lah. Ya, sebelumnya saya banyak bikin startup lah. Mulai dari 2004 bikin macam-macam startup. Dulu itu fokusnya kebetulan memang background saya kan teknis ya. Jadi penasaran sama bikin aplikasi kan, product development. Terus saat itu memang inspirasi awalnya itu karena demam Friendster, terus dilihat dari logiknya kan simple banget gitu kan, tapi kok booming banget, akhirnya bikin versi Indonesianya, dan habis itu ya berkembang, dan selanjutnya banyak bikin social network yang lebih niche gitu kan, sesuai sama interest tertentu, sampai akhirnya terakhir itu bikin social network untuk petani. Dan Ed Village itu yang ngebuat saya ya bisa dibilang kayak keliling dunia itu, karena konsepnya menarik, impact-nya jelas, terus banyak yang pengen tahu, banyak yang minta sharing, ya saya dapat invitation untuk sharing-sharing seputar itu semua gitu. Mantap. Tapi ya terakhir pindah haluan ke fintech gitu. Ya, paling itu sih, itu yang terakhir. Saya terakhir sekarang ini di OneBrick.io, itu payment aggregator ininya, bisnisnya. Gitu, Mas. Ya. Sebentar, kayaknya koneksi gue putus-putus. Sebentar ya. Ini nih kalau live. Ya sekarang udah mulai normal lagi. Oke, aman. Ya, jadi lo di Brick sejak OneBrick ya? OneBrick apa Brick sih sebenarnya? Dibilangnya Brick, tapi websitenya OneBrick.io. Nama company-nya Brick. Itu
Sejak kapan lu join sana? Masih baru banget, baru lulus probation lah kasarnya. Baru lulus probation saya. Yeay. Iya, sama, gue juga baru lulus probation. Oke. Tapi oke, nanti itu belakangan lagi gue bahasnya kenapa kok ke-break gitu ya. Ya. Oke, tapi pertama ini deh, gue apa sih startup awal dulu yang lu bikin sebelum AdVillage? Fupe. Oh, sebelum AdVillage. Fupe. Sebelum AdVillage. Ya enggak, maksudnya gue kenalnya Fupe. Oke, Fupe. Kenapa? Fupe itu, tapi sebelum itu ada lagi malah berarti ya? Enggak. Yang paling awal banget itu Fupe. Friends Uniting Program, especially Indonesian. Wah, mantap ya. Buat Indonesian, tapi lo ngasih namanya singkatan dalam bahasa Inggris. Iya. Oh, karena Kenapa? banyak diaspora juga yang join itu. 2004. Bagus harusnya ya. Ya, emang macam-macam. Jadi yang kangen sama ini, sama kampung halaman gitu kan. Terus ya waktu itu 2004 punya member 200.000 ya lumayan lah gitu. Itu banyak banget lah 200.000 2004. Dan ya across the world gitu kan. Dan ya bayangin aja 2004 internet kan nggak kayak sekarang gitu. Itu Iya. ada ini. Ya. Itu Google juga belum segitunya ya, maksudnya orang itu nggak segitunya lah pakai. Yang lagi saat itu yang lagi famous Yahoo. Benar. Lagi ininya Google belum. Benar. Nah, selalu menarik nih membahas masa-masa itu gitu ya. Gimana ceritanya kok bisa lu sampai 200.000? Gimana ya? Karena unik kali ya, dan mungkin dampak dari Friendster pastinya, terus tiba-tiba ya kalau dulu tuh ya ada produk lokal yang punya fitur yang nggak beda gitu kan, nggak jauh beda dengan apa yang di luar tuh, mereka justru punya kebanggaan sendiri gitu. Terus ya saya juga banyak bikinnya tuh lebih unik lagi, jadi bahasa pengantarnya pakai bahasa daerah gitu. Terus engagement sama user juga lebih dekat karena memang saat itu kan saya sendiri yang buat gitu ya, tapi saya memposisikan diri itu sebagai anggota member juga. Jadi kayak kita ngadain macam-macam sahur on the road, terus apapun itu ya saya ikut sebagai member aja gitu. Terus ya seru-seruan sendiri. Habis itu ya mereka viral deh gitu, word of mouth. Akhirnya banyak yang join sampai ke luar negeri juga gitu. Jadi memang benar-benar dari word of mouth ya, karena waktu itu kan nggak bisa lah iklan, itu nggak ada tuh belum. Nggak ada medianya, nggak ada media, nggak ada sama sekali. KOL nggak ada gitu ya, sepi lah. No, nggak ada. Blogger juga belum muncul tuh zaman tahun itu tuh. Justru waktu itu memang yang ibaratnya kayak kompetitornya itu komunitas blogger saat itu. Jadi tapi ya kan kalau blogger kan very specific blogging kan, sedangkan kalau ini kan pertemanan. Di dalamnya juga ada fitur ya banyak fitur-fitur kayak blog juga, atau tiba-tiba di tengah-tengah YouTube gitu kan, YouTube keluar launching, heboh dibeli sama Google gitu. Terus penasaran gimana sih bikinnya, bisa bikin fitur video di sana ya, gitu-gitulah challenge diri sendiri aja. Nih punya nih, bikin jadi gitu. Black bikin gitu kan gak gampang ya. Ya tapi worth it lah, maksudnya setiap ngerjain itu langsung ada usernya, terus langsung dipakai, langsung seru-seruan sendiri ya feelingnya kan beda kan, as we know gitu kan. Iya. Lo build produk, launch, dipakai sama orang, memang feel-nya beda sih. Beda banget. Jadi itu aja yang keep motivate ininya sih. Keep motivate terus kembangin macam-macam gitu. Iya. Dan mungkin zaman dulu nggak seperti sekarang kali ya. Sekarang kalau lo rilis, lo bingung sama security-nya, scalability-nya segala macam. Dulu gas aja. Wah itu dulu udah mulai pusing sih. Dari bukan di security, di scalability. Jadi dulu tuh kayak ngerasa
pokoknya setiap dapat undangan untuk diwawancara sama TV tuh, udah pusing deh. Pusing karena habis itu servernya langsung down gitu. Jadi how to scale dia kagak ngerti gitu kan, bener-bener single player gitu kan. Jadi kayak jadi kalau udah nunggu, ibaratnya kalau udah kejadian itu udah tinggal nunggu sabar sampai pada lupa lah kasarnya gitu kan, ya pada nggak lanjut lagi. Jadi memang benar-benar yang stay itu yang memang die hard aja gitu, yang apa namanya, yang setialah gitu dengan semua masalah di server. Tapi ya seru sih, seru karena kalau nggak salah dulu tuh udah punya 15 bahasa. Dan itu bahasanya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa pengantar ya. Dan itu user generated content. Jadi mereka yang ingat nggak dulu si Facebook kan pernah bikin tuh ininya kan fitur untuk ngajakin membernya translate bahasa pengantar di Facebook. Ada tuh. Iya, gue inget itu zaman dulu banget. Wah, saya nggak mau kalah, saya bikin versi yang lokalnya gitu. Akhirnya punya berbagai bahasa ini. Ya gitu-gitu aja, seru-seruan sendiri aja lah jatuhnya. Mantap. Nah, goalnya dulu apa pertama kali bikin? Maksudnya lu pertama kan tadi ngeliat Friendster gitu ya. Tapi artinya apa sih goalnya? Emang pingin bikin aja atau emang ada goal bisnisnya atau gimana dulu? Goalnya dulu posisi lu tuh apa sih? Lu kerja atau gimana sih? Ya, goalnya nggak mau kerja. Goalnya menghasilkan penghasilan sendiri, entrepreneur. Jadi gini, ide ya ini yang lebih konyol lagi. Ide awalnya itu 2004 ya, 2004. Terus dan saya lulus 2004 kan. Jadi saya cari alasan, benar-benar cari alasan untuk nggak kerja karena saya ngerjain FUPE ini. Akhirnya saya minta untuk lanjut ke S2. Saya lanjut nerusin master saya, tapi sambil saya ngembangin aplikasi dan ya itu akhirnya jalan dan saat itu revenue cukup bagus gitu kan karena AdSense masih baru-baru banget. AdSense-nya kita nggak ngomongin AdSense zaman sekarang ya, bener-bener AdSense zaman dulu yang pakai yang di iklan itu dan tempel itu ya. Ya, dan dikirim cek langsung dari dari Mountain View. Zaman itu ya. Ya. Nah, itu udah cukup tuh saat itu buat buat anak kuliahan gitu kan. Terus ya tapi akhirnya ya makin berkembang mindsetnya lebih ke how to lebih ke mengerti ke market lah ya gitu. Jadi dari situ pelan-pelan banyak yang lokal advertiser juga bayar. Habis itu mereka punya kebutuhan tertentu ya akhirnya belajar dari situ aja. Oh, itu yang local advertiser ngontak sendiri berarti ya, bukan lo kerjain kan berarti ya? Ngontak sendiri. Ada tim yang memang tim salesnya gitu. Saya nggak sendiri, nggak ada siapa-siapa. Jadi pernah waktu itu, saya ingat tuh. Pernah waktu itu mau diakuisisi Detik. Waktu masih blow-on-nya lah, kagak ngerti gitu kan gimana hal itu. Terus kalau nggak salah ya, terus habis itu ya bingung sendiri gitu. Tapi juga jangan salah 2006 atau 2007 lah proses finalnya tuh kalau nggak salah. Itu belum ada zaman-zaman investasi kan, VC dan lain-lain. Nggak ada. FUPE dapat pendanaan $1 juta loh. Serius tahun itu? Iya. Dari mana? Nggak ada tahu, nggak ada berita, nggak ada ini. Dan ini benar-benar saya juga nggak ngerti gitu. Saya nyari mentor kemanapun nggak ada, nggak tahu deh gitu. Terus cuma unfortunately 2008 kan kalau nggak salah di Amerika ada krisis. Nah, akhirnya dia mundur. Oh. Okay. Dan saat itu kan karena nggak ngerti ya pendanaan itu seperti apa. Jadi kayak saya cuma ibaratnya saya punya ATM unlimited ATM lah gitu. Butuh apa tinggal minta, butuh ini minta, itu minta.
Jadi iya beneran. Jadi waktu Kocak banget nih. mundur, iya waktu krisisnya di Amerika dia harus balik ke Amerika, dia bilang dibalikin semua share-nya. Jadi dia pengen dia punya cita-citanya tuh si investornya ini mau bawa ini ke Amerika gitu kan, karena di Amerika saat itu lagi demam MySpace ininya kan gila-gilaan Ya. gitu. Jadi dia mau bikin versi itu, dia mau bawa gitu ya. Saya mah oh aja gitu kan saat itu. Terus ya udah, yang penting memang ada duitnya dan lain-lain. Cuma karena Krisman akhirnya dia balik, terus kepemilikan diserahin semua ke saya, balik lagi. Oh ya udah gitu. Tapi memang mungkin 100.000 US dollar pun belum sempat kepake banyak gitu, karena kan Oke. kebutuhannya nggak banyak saat itu Oke. gitu. Menarik ya. Ya. Ketemu dari mana kok bisa tuh tiba-tiba? Ya itu member, jadi diaspora, salah satu diaspora orang Indonesia, tapi udah Orang lama di Indonesia. Amerika. Udah lama di Amerika, terus ya dia reach out to me, terus ngobrol-ngobrol, nih bagus banget. Oh ya udah, kebetulan saya lagi mau datang ke Indonesia. Oh ya udah, pas ngobrol dia coba convince, terus ya udah saya juga kagak ngerti kan, ya ayo aja gitu kan. Pernah ngerasain ini saat itu tuh bener-bener sampai tinggal di apartemen Kuningan 3 kamar, Uh, tetangganya tuh kayaknya tuh keluarganya Rampung Jabi kali atau siapalah gitu. Pokoknya udah yang living like a rockstar banget lah saat itu. Pernah luar ininya. biasa. Mantap. Tahun-tahun segitu ya. Tahun segitu. Makanya habis apa? Ya nggak ada pemberitaan sama sekali. Sempet ada berita deh, sempet banget ada berita, tapi itu di majalah apa gitu, bukan Hmm. teknologi. Dulu yang gede pertama itu kan yang ini kan, Koprol Yahoo. Oh Itu ya, kan yang pertama kan. Itu tahun itu berapa sih? Tahun itu 2009, titik 2010 ya? itu Berapa sih? 2008 ya atau 2009 Ya, lupa saya. segituan ya. Makanya itu baru yang kelihatan banget kan karena Iya, Yahoo yang betul. semua orang kenal Dan akhirnya beli Yahoo. Koprol. Betul. Ya. Dan orang-orangnya juga masih keliling-keliling juga di kiri kanan di industri kita. Yap. Legend nih. Oke, nah tapi kan lu nggak cuma bikin itu kan, yang gue inget banget tuh dulu lu bikin startup lokal, gitu ya. Ya, Terus ada beberapa teman dari gue sama teman-teman bikin Surabaya, ada ya, oke. apa sih kancaan si Fahri itu Ya, Jogja, ada betul. Semarang, ada Bandung, Oke, kayak gitu-gitu lah. Itu gimana tuh? Ceritain dong. Kenapa kok awal-awal tuh dulu bikin lu sama Nuni, sama Natali, sama siapa lagi tuh waktu satu lagi? sama Oli. Oli, benar. Ya. Sebenarnya sama Rama juga Oh ya, di awal banget, Rama betul. Tingbab. Bukan Rama Oh, Mamoya Rama dari Mama ya, sosial. dari Betul, sosial. betul. Di Oh. awal-awal banget. Justru yang ngenalin saya sama Natali saat itu Rama. Oh. Ini ya, terus waktu itu jadi ya apa namanya? Ada satu momen yang kalau kemarin itu kan sendirian aja gitu kan, nggak gaul lah ya gitu. Terus ada satu momen yang kayaknya saya mau coba bergaul, nyari itu, dan triggernya itu tadi Koprol. Triggernya Koprol, ada satu momen itu foundernya Koprol tuh ngajakin ngumpul ya, kalau nggak salah ngajakin ngumpul, terus ya udah kita ngobrol-ngobrol, kenali diri masing-masing. Terus ya si Rama kalau nggak salah yang ngumpulin. Si Rama waktu itu lagi mulai banget inisiasi dari sosial, Rama ngumpulin. Nah, tapi pas sudah selesai itu ya saya cukup lama tuh ngobrol sama Natali. Cukup lama ngobrol sama dia, habis itu mikir kenapa enggak kita bikin komunitas. Kebetulan kalau nggak salah dulu tuh si Nunik pernah punya komunitas juga, kumpul blogger ya kalau nggak salah. Maksudnya Oh. salah satu salah satu inisiatornya lah. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Pokoknya intinya tuh kayak ya kita bikin aja komunitas versi startup gitu kan. Ya udah akhirnya kita coba bikin gitu.
Kita coba bikin, ya ditandainnya dengan bikin kayak kumpul-kumpul ngajak-ngajakin sharing knowledge gitu kan. Seingat saya tuh yang pertama banget sharing knowledge itu Dani. Kalau nggak salah Dani Prianto, Kaskus. Terus yang bulan kedua ya kalau nggak salah itu William Tokopedia, karena saat itu dia menang Bubu Award. Dan akhirnya terus berkembang deh komunitasnya. Kalau nggak salah ya, lupa saya pertama keduanya seperti apa. Intinya begitu. Niatnya ya sama, niat awalnya itu memang benar-benar kayak pengalaman saya yang kemarin itu gitu, nyari orang yang buat tahu gitu kan, buat sharing knowledge itu nggak ada gitu. Jadi mungkin dengan ngumpul-ngumpul ini kita bisa ada sharing knowledge satu sama lain gitu. Yang ya itu sih awalnya motivasinya. Habis itu baru nggak tahu siapa duluan ya yang jalanin, cuma habis itu dapat kabar swag gitu kan, bancakan, terus POAP gitu kan dengan temanya masing-masing. Terus ya akhirnya kita coba untuk kayak kolaborasi. Kalau sekarang kan kolaborasinya di YouTube gitu kan. Kalau ini kolaborasinya jadi pembicara dari satu ke satu komunitas ke komunitas lain. Itu aja deh selama itu. Saat itu gitu. Zaman-zaman kemasan. Yo, zaman-zaman kemasan. Good old days. Oke. Nah, kalau ingetin ini ya, kalau ngingetin dulu zaman-zaman pada mulai surut ya, yang awal-awal dulu. Bentar, koneksi gua mati nih. Iya, sempat sebentar. Oke, ini mulai aman lagi. Ya, gua sempat putus-putus. Ya, nggak tahu nih belakangan ini jadi putus-putus, sorry. Nah, kalau kita ngeliat komunitas nih, sedikit geser ke komunitas ya, bro ya. Jadi dulu kan rame gitu sampai ada beberapa pertemuan, rame lah intinya dia jalan terus. Cuman kan belakangan kan udah mulai mati ya. Gua sendiri sudah tidak di Surabaya lagi gitu, jadi nggak bisa inilah ngajakin anak-anak lagi gitu ya. Dan teman-teman sudah mulai punya kesibukan sendiri-sendiri gitu. Dan kayaknya gua ngeliat apakah memang komunitas itu punya cycle-nya gitu ya. Bahkan kayak teman-teman yang pengusaha pun kayak tangan di atas itu kayaknya ada masanya sendiri sih, gitu nggak sih? Ganti-ganti. Menurut lu gimana? Kan lu yang sering bikin buat komunitas tuh. Menurut saya sih enggak ya, enggak berkurang, cuma kitanya yang berubah. Kita udah punya kepentingan lain, ya gimana cara ngundang William Tokopedia sekarang? Iya kan, jadi maksudnya ya sebatas WhatsApp dan lain-lain sih kita masih ngobrol-ngobrol, tapi kan untuk jadi pembicara kan beda lagi gitu. Jadi kita dan banyak yang udah di luar radar kita gitu. Saya banyak kok dengar ada yang bikin, bahkan ada komunitas setahu saya ya, komunitas sama kayak model startup lokal, para penggiat startup, tapi founder expat gitu. Ada mereka bikin di Jakarta gitu. Ya, saya tahu itu kebetulan karena apa? Karena CEO diberikan expat gitu kan. Nah, terus ada juga yang memang komunitasnya itu driven by accelerator-nya atau incubator-nya gitu. Jadi tetap ada model seperti itu gitu. Brick pun bikin sendiri juga dengan komunitas dia sendiri yang hampir sama spiritnya. Cuma ya itu udah di luar radar kita masing-masing gitu. Bukan berarti berkurang, cuma justru kitanya yang memang udah berubah. Ya kayak tadi kamu pindah ke Surabaya, terus ya saya juga kalau ngumpul di komunitas kayaknya udah yang paling tua lah di sana. Lu kayak nggak ada kerjaan aja lu masih nongkrong sama anak-anak startup gitu kan. Ya mungkin tapi yang jelas menurut saya sih masih banyak lah gitu, cuma udah nggak dalam radar kita aja lagi gitu. Unless kalau memang kita udah mencoba membuka diri lagi, nanti kelihatan kok masih banyak gitu.
Iya iya iya. Kemarin kemarin waktu gua ke Jakarta tuh, sekarang kan sempat ini ya, karena all in di kripto jadi kemarin, Ya kan? nah koneksi Ada gua lagi lagi nih kan? enggak. Ya makanya gitu. Jadi ya, Iya, saya ada saya komunitas, sempat ada lihat. meet up. Ya. Saya sempat lihat ada kamu di sana gitu. Loh, lu ikutan? Enggak, apa, ada fotonya, nggak tahu foto dari mana, tapi, Oh, ya iya. ada. Ya gitu-gitulah. Lumayan sih, beda ya vibe-nya dan memang kayak kayak ikan di luar air gitu, bingung gitu. Ya itu dia. Jadi ya beda generasi juga mungkin ya salah satunya kan. Terus, ya motivasinya juga mungkin beda gitu kan, ngebangun ya kalau kemarin kan kita motivasinya apa, kita motivasinya kayaknya nggak terlalu muluk-muluk lah ya, yang penting ngumpul, kita Oh, sharing-sharing, terus, sharing. ini Oh, gitu kan. Ya makanya gitu. Jadi, ya sekarang mungkin motivasinya udah beda lagi ya, makanya, apa, mungkin kitanya sendiri nggak paham jadinya gitu. siap siap. Oke, balik lagi ke journey karir nih, karena lu Ya. kan mau kerja nih, setelah FUPE tadi, balik lagi sahamnya sendiri, terus terus sibuk ngapain? Kayaknya habis FUPE langsung Village atau ada yang lain Oh sebelumnya? enggak, banyak. Eee, Wah, habis FUPE itu bikin Bunda Gaul namanya. Jadi oh, jadi FUPE jadi kesalahan di FUPE itu ya saya nggak punya co-founder, mhm, terus, kalau kesalahan di FUPE mungkin bukan itu sih, tapi mhm, kenapa? nggak punya co-founder tuh bukan kesalahan kan sebenarnya kan kayak Bukan. Jadi, ya makanya saya bilang tadi bukan itu yang jadi kesalahan FUPE. Di kesalahan FUPE itu saya belum mengerti masalah bisnis lah. Gitu. mmm, Jadi, yang ngejalanin itu hanya sebagai hobi, kebetulan karena traffic tinggi itu, dapat pemasukan jadi bagus gitu kan, tapi ya sebatas itu aja gitu. Terus, eee, habis itu bikin Bunda Gaul. Nah, Bunda Gaul yang jadi pelajarannya ya ada beberapa ya Bunda Gaul isinya Bunda Gaul tuh social network untuk ibu-ibu gitu, sedangkan saya bapak-bapak gitu kan kasarnya gitu kan. Ya berarti ya saya harusnya punya punya partner gitu kan. Nah itu kesalahan saya di Bunda Gaul, coba cari partner yang cocok dan lain-lain ternyata nggak segampang itu. Terus habis itu saya bikin social network, untuk mungkin yang lebih 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 kedengeran social network untuk, fitness enthusiast. Social network untuk fitness enthusiast, oh, Six Reps sama namanya. Denny kan waktu itu kalau nggak salah ya? Sama Denny Santoso, di situ juga kita dapat pendanaan, tapi ya tetap balik lagi karena limited knowledge, dari sisi pendanaan itu sifatnya, enggak ya modelnya kayak tag along gitu. Terus akhirnya kita pivot, kita bikin lagi, social network untuk, makeup artist. Nah itu juga sangat Mmm, menarik gitu ininya, konsepnya. Terus, apa namanya, kita cari partner-partner lain gitu kan, dan terakhir saya bikin, Eight Villages. Nah di Eight Village itu, eee, saya dan saat itu tuh semua masih jalan tuh waktu saya jalanin Eight Village. Jadi FUPE masih dapat oh, pemasukan. saat FVJ jalan tuh yang lain tuh masih pada jalan semua? Masih. Jadi saat itu tuh, ada duit dah dari mana-mana gitu kan kasarnya kan, pemasukan, ininya kan. Cuma waktu di Eight Village itu saya belajar banyak. Di Eight Village itu saya, Mhm, udah mulai apa namanya, ya ada demand lah dari, co-founder gitu kan, "San, you have to choose one," gitu. Kalau mau berkembang you have to choose one, terus, walaupun nggak at village tapi this is, an advice dia bilang. Terus ya akhirnya saya coba verifikasi kan, maksudnya FUPE ya walaupun walaupun menghasilkan tapi ya, struggling lah ya, udah beda dari yang awal-awal kejayaannya. Bunda Gaul juga, udah punya partner saat itu tapi ya itu tadi, apa namanya, ya nggak terlalu gimana-gimana, terus,
udah jadi beauty plan ya, saat itu dari Six Reps sudah berubah jadi beauty plan. Nah di beauty plan ini ternyata saya lihat juga komitmen. Six Reps Kenapa? jadi beauty plan? Iya pivot. Itu Jadi, bukannya beda banget ya? iya itu pivot. Jadi Oh. maksudnya abis ada masalah dengan directionnya seperti apa, akhirnya Denny sempat ngasih ide gimana kalau kita bikin beauty plan gitu. Terus ya Denny coba convince kalau this is very potential, ya udah saya juga coba support dari sisi teknologinya dan it works gitu kan. Kita punya partner baru juga di sana gitu kan untuk memperkuat squadnya gitu. Cuma satu hal yang saya jadi pelajaran di sana itu semua foundernya nggak ada yang full time gitu. Jadi the company ya getting nowhere lagi gitu kan jatuhnya kan. Akhirnya saya pilih AdVillage dan ya saya fokus di sana gitu. Dan ya cukup lama tuh kalau AdVillage. AdVillage cukup lama melebihi saya di Fupe umurnya. Terus ya itu yang ngebentuk diri saya sampai sekarang sih kemarin itu gitu. Learnings-nya kalau boleh ditanya nih dari masing-masing gitu ya, tadi yang satu-satu kan dari mulai Fupe, terus Bunda Gaul, Six Reps, beauty box, beauty apa tadi? Beauty plan. Beauty plan tuh ini kan yang kayak monthly subscription itu kan sih? Bukan, itu beauty box itu apa ya dari Singapura itu beda. Beauty plan tuh social network juga masih. Social network tapi untuk makeup artist. Oh yang itu. Oke. Nah, dan AdVillage gitu ya. Learnings yang terbesar gitu ya dari masing-masing itu apa sih gitu? Yang seandainya lo tahu itu di awal, ya you will do better atau bisnisnya will do better gitu ya. Ya itu tadi Fupe harusnya saya bisa mulai itu dengan bisnis model yang bagus gitu kan. Ada persiapan yang bagus, punya tim dan lain-lain, nggak cuma saya sendiri ngerjain. Ya which is saat itu juga impossible untuk saya punya itu semua gitu kan ya. Saya anak bidan gitu kan, jadi bukan yang punya modal gede atau apa gitu kan. Terus Bunda Gaul gitu kan, mesti punya partner yang sesuai dengan tema gitu, atau yang paling nggak punya expertise lah di sana ya, yang selalu diajarin di Founder Institute kan ibaratnya kan. Kalau ideation itu paling nggak ada yang sesuatu yang dekat dengan foundernya gitu, biar itu juga lebih punya ininya. Terus Six Reps itu ya ada masalah sama investor gitu kan. Klarifikasi gimana bilangnya ya. Intinya gitulah. Saya nggak bisa share banyak-banyak karena itu juga bukan di ini saya gitu kan. Itu CEO saya Denny. Terus kalau beauty plan ya kalau kita jalanin ini sebagai sambilan gitu kan, nggak full time ya nggak akan kemana-mana gitu. Itu pembelajaran dari beauty plan gitu. Kalau ya terakhir di AdVillage. AdVillage tuh ada. Kalau di AdVillage apa nih? Learningsnya tuh AdVillage harusnya banyak tuh learningsnya AdVillage. Sebentar, AdVillage masih ada kan? Atau gimana AdVillage sekarang? Saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Yang jelas waktu kita ngejalanin AdVillage ininya kita diakuisisi. Kita diakuisisi. Saya pun semua exit tuh. Semua exit. Jadi awalnya ini cukup menarik sih. Awalnya itu waktu datang sama investor ini, ketemu investor ini, sebenarnya ini kan salah satu konglomerat lah ya di Indonesia gitu kan. Terus niatnya di awal itu bilangnya, San, gimana kalau kamu bikinin kayak AdVillage buat kita? Loh, Bapak mau bajak saya gitu kan. Saya bilang, Bapak kalau mau bajak saya, bajak aja sekalian perusahaannya, Bapak bisa kok gitu kan. Saya bilang, ya udah dibajak satu perusahaan gitu kan kasarnya kan.
Tapi dan ya itu apa menariknya itu emang kemarin habis berapa di AdVillage gitu kan, banyak banget ininya kan PIC-nya ini gitu kan. Oh, habis itu saya tanya kan sama co-founder kan semuanya, kemarin habis berapa sih kita gitu kan? Oh segini San gitu. Habis itu saya sampaikan segini Pak. Oh ya udah kita beli 2 kali lipat. Ya nyesel saya. Kalau gitu sih dia ketawa gitu kan. Udah akhirnya saya balik. Memang tapi juga memang saat itu AdVillage mengalami mentok gitu. Karena ini kan dealing with farmer ya, farmer, terus co-foundernya semua expat, terus juga apa namanya ada udah mulai di posisi yang co-founder nih nggak punya value lebih lagi untuk bisa berkontribusi gitu di company. Jadi mereka juga ada yang punya family reason juga, have to go back to UK gitu kan. Jadi pas ngobrol-ngobrol ya they decide ya udah kita exit aja semua gitu kan. Ya udah kita semua exit gitu. Saya exit, mereka exit, tapi ya dapat dikasih syarat sama investornya itu ya nanti kamu balik kita kasih share, kamu jadi CEO. Nah, that's my first experience as CEO. Sebelumnya ya saya posisikannya CTO terus ininya. Nah, di situ saya banyak belajar sih. Banyak sekali belajar dan waktu itu ibaratnya kita dapat pendanaan tambahan kan untuk operasionalnya. Di situ saya banyak belajar, saya challenge diri saya sendiri atas ya motivasi dari investor juga. Yang saya suka itu benar-benar dukungan inovasi itu sangat tinggi dari mereka. Jadi yang tadinya AdVillage itu hanya social network for farmers, akhirnya berkembang terus sampai jadi digital ecosystem gitu. Jadi ngebantu petani itu nggak bisa cuma satu sisi gitu. Membantu petani ya harus provide secara keseluruhan gitu. Ya akhirnya di situ saya banyak berinovasi, terus berkembang. Ternyata ada COVID. Nah, kondisi COVID inilah yang kayaknya ngebuat investor resah dan akhirnya they decide to take over. Nah di situ yang saya ngerasa it's not fun anymore gitu kan, dan saya resign di situ seperti itu. Ya habis itu udah selesai gitu. Oke. Emang COVID ngefek ya? Maksudnya ini kan farmer ya, setahu gue ya maksudnya. Lo di desa-desa tuh kayak orang kan nggak percaya ya, kayak COVID ya kayak flu biasa lah. Gitu Iya, sih. jadi lebih ke faktor X sih, bukan AdVillage-nya. Jadi AdVillage saat itu ada 2 portfolio yang survive. Salah satunya AdVillage, yang lainnya nggak survive. Tapi karena kondisi itu ya mungkin manajemen khawatir makanya mencoba untuk bukan take over sih, tapi paling nggak mencoba untuk micromanage lah biar ini Gimana itu terjaga. gimana gitu ya, memastikan semuanya. Ya paham. Nah, tapi kan kondisinya mereka nggak benar-benar tahu kondisi AdVillage gitu. Jadi banyak hal-hal yang bertentangan, banyak hal-hal yang kayaknya ya saya udah coba convince kalau we're fine. Kasarnya bahkan waktu COVID itu pemasukan kita naik 3 kali lipat justru. Karena kan pasar ditutup. Kan banyak penjualan dari itu gitu. Memang B2B kita yang hancur, padahal di awal itu memang kita dapat gedenya dari B2B gitu. Cuma ya itu tadi karena khawatir ya menurut saya sih terlalu khawatir sama semua kondisi itu dan akhirnya nggak nyaman ya, akhirnya ya banyaklah hal-hal yang sedikit ya agak-agak nggak enak di hati gitu kan, perasaan di hati gitu. Jadi akhirnya udah saya resign seperti itu sih. Berapa lama lo di nge-lead AdVillage berarti? Kalau yang itu kalau nggak salah dari 2016 sampai 2021 ya gitu. Lama banget berarti ya? Ya waktu ininya. Ya setengah-setengah lah, setengah jadi CTO, habis itu setengah kalau nggak salah lupa segituan lah.
Gue pikir Eat Village itu ya udah social network gitu ya, tapi ternyata akhirnya dia jalannya ke kayak nge-provide kebutuhannya farmers ya berarti ya? At the end of the day maunya semua digital ecosystem, tapi kita belum sampai memprovide ke farmer karena kita tahu gini loh, ngebantu petani itu nggak bisa kita sok tahu kita datang terus wah kita mau bantu kamu gitu kan, Ya, kita kasih pinjaman nih, nggak bisa. kita kasih ini ada rekomendasi pupuk terbaik nih Ya, gitu kan. kayak gitu cara kerja mereka. Nah, mereka mikir lah saya udah nanem puluhan tahun terus kamu datang ke sini dengan bilang begitu, kalau nggak jadi resiko di saya, kamu nggak ini gitu kan apa, Ya, ya. kamu nggak ngerasain resikonya, ya mana mau saya nggak mau pindah gitu kan. Atau wah saya datang dengan ini nih, dengan pendanaan gitu kan. Ya tapi kan saya biasa dapat pendanaan dari tetangga saya gitu kan. Kalau ya bukan masalah pendanaannya, kalau anak saya sakit tetangga saya bantuin. Kalau waktu nikah anak saya, tetangga saya santunin ininya, ya kan banyak hal-hal seperti itu kan, yang it's not just about money gitu kan. Jadi kita datangnya nggak seperti itu, kita datang dengan akses market gitu kan, kasih ini dan tapi kita juga tidak menjadi middleman gitu, kita justru konekin langsung gitu. Oh, lah terus dapat bisnis modelnya gimana? Bisnis modelnya itu aja udah cukup marginnya. Kita benar-benar transparan sama petani, kita dijualnya berapa, sama Menarik ya. apa namanya harga beli dari petani berapa, harga Kita jual berapa gitu. bukan harga apa namanya ya kita punya kayak indeks untuk transportasinya gitu kan, biaya transportasinya berapa. Nah, nanti harga jualnya segini gitu. Ya kan petani bisa lihat, ini si Eat Village jual berapa nih barang gue gitu kan. Karena apa? Karena setiap produk itu kan ada historical petaninya siapa. Kan ada QR code untuk ngelihat nih petaninya. Gitu. Jadi dua-duanya bisa lihat, si konsumen juga mau beli langsung sama petani juga go ahead, ada ininya kok. Kita nggak mikir ke sananya gitu. Kita percaya apa ya good karma lah, ya buktinya fine aja gitu kan, kondisi kita gitu kan. Memang nggak bisa jadi unicorn mungkin ya gitu kan, tapi that's already enough. Kita punya sampai 65 pegawai ya, jadi good business sebenarnya tetap. Bahkan pada saat memang petani itu udah mulai bagus, pemasukan konstan, mereka willing to like invest kayak bikin gudang sendiri, terus beli mobil buat dikirimin sendiri gitu kan. Yang ngirim itu petani loh, yang ngirim untuk yang B2B-nya kita ya, dari lapangan ke bisnis, ke ke restoran itu petani. Bisa aja di belakang mereka ini, bisa aja restoran besok-besok kita langsung aja Pak gitu kan. Tapi balik lagi ya mungkin nggak bisa disamain sama kita di kota kali ya. Ya mereka pengen udah ini aja udah cukup gitu. Maksudnya buat mereka udah kejual aja itu udah alhamdulillah gitu kan, barangnya gitu kan. This is kan fresh commodity gitu kan, ada jangka waktunya. Ya sekarang dia banyak yang berkhianat juga, banyak yang main belakang. Ya buat kita kan ya udah tinggal di blacklist, masih banyak kok yang masih mau dibantu gitu kan. Ini udah dibantu tapi bertingkah, ya udah blacklist, kita move on aja, nggak apa-apa gitu. Mantap. Nah, learningsnya pas jadi CEO apa nih? Kan lo sebelumnya CTO nih, beda. Switch ke CEO apa nih? Cash flow is not fun kali ya. Saya pengen balik jadi CTO lagi pokoknya. Gitu. Saya mau investasi aja. Gue juga nggak mau lagi deh jadi founder di depan. Nggak pingin mikirin duit udah. Ampun gitu. Nge-build produk itu menyenangkan sampai lu disuruh mikir urusan duitnya. Yes. Ya tapi itu jadi apa ya? Jadi
cukup waktulah 5 tahun belajar untuk punya sense pada saat ya sekarang ini gitu kan, kalau mau bangun sesuatu ya it's not just about innovation gitu kan, tapi sense untuk making money-nya juga harus diiniin. Kalau dulu kan enggak gitu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu sebenarnya nggak jadi indikator utama ya waktu diakuisisi gitu. Memang saya benar-benar diberikan kebebasan. Ya ibaratnya kalau ngomongin pendanaan, kalau memang butuh pendanaan tinggal ngomong lagi lah saat itu gitu. Mereka very encourage on innovation gitu kan. Cuma itu tadi kondisinya waktu COVID itu bukannya AdVillage ya yang bermasalah, tapi portfolio yang lain tuh pada bertumbangan yang ngebuat itu anxious, dan akhirnya ya at the end I just found out that I have a boss gitu kan, it's not my company anymore gitu kan, dan ya was like ya nggak ini gitu, seperti itu deh. Ya. Seru, menarik. Nih, gue harus belajar banyak nih berarti nih. Tapi di satu sisi gue tuh udah nggak pingin, males lah berdiri di depan lagi gitu ya CEO gitu ya. Tapi nge-build produk tuh seru, kayak gue nggak bisa berhenti berdiri. Ya, that is why I'm joining this company, the new one gitu. Karena itu gimana tuh ceritanya? Kenapa Brix? Kenapa nggak yang lain? Gue yakin pasti opportunity-nya bukan cuma yang ini kan gitu kan. Kenapa fintech gitu ya? Kenapa? Cerita dong. Ini finding banget sih, kayak pencerahan banget gitu. Jadi dari mulai pertama banget sampai akhir itu untuk case Indonesia ya, itu bisa dibilang yang dibutuhin tuh sebenarnya cuma 2 kalau mau bikin digital startup kasarnya ya, bukan mengecilkan yang lain gitu. Itu kalau nggak fintech, logistik, udah. Infrastruktur keuangan, financial infrastructure atau logistik gitu. Jadi kebetulan waktu ngomongin logistik itu di AdVillage saya udah cukup tahu modelnya seperti apa, dan itu heavy capital banget. Ya itu bukan yang saya mau gitu kan, model seperti itu. Sedangkan kalau di teknologi financial, innovation, semua inovasi gitu kan. Maksudnya bukan ngomongin capital, ada capital tapi bukan untuk kayak buat beli armada besar atau apa armada yang banyak gitu kan, kayak logistik. Nah itu yang ngebuat saya ya kayak mikir, terserah deh lu semua jadi unicorn nggak apa-apa asal paymentnya lewat gue gitu. Nggak apa-apa gitu. Nah itu jadinya sekarang gitu, itu yang apa namanya, ngebuat saya juga sangat tertarik sih sama ini. Honestly waktu akhirnya saya join Brick itu it's like my dream come true sih, jujur aja karena memang ganjelan itu tuh udah ada jauh sebelum AdVillage sebenarnya. Wah keren ya kalau bisa bikin ini gitu. Terus tiba-tiba ada orang Indonesia gitu kan yang bikin Sendit gitu kan. Wah, terus kayak gimana ya gitu, masih ada nggak sih kesempatan buat saya ikutan beginian gitu kan, tapi mulai dari mana saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Dan ketemu sama CEO Brick-nya ini pun juga cukup menarik gitu kan, karena ya saya pelajarin Mitrans, Sendit gitu kan, how they work-nya, karena saya pakai juga gitu kan koneksinya, dan tiba-tiba ada Brick gitu kan, ini baru nih Brick gitu. Habis itu saya coba, terus ngobrol-ngobrol. Jadi setelah saya selesai dari AdVillage itu cukup lama saya kosong gitu. Jadi saya kosong itu banyak bikin project sendiri buat belajar aja. Terus pernah coba bantu juga salah satu startup juga. Salah satu startup ngebantu warung, itu yang ngebuat saya suka gitu kan, ngebantu warung-warung. Nah di situ akhirnya saya butuh payment kan, payment solution. Nah akhirnya saya ketemu sama Brick kan. Nah
Tapi waktu itu masih mau cuma sekedar saya sebagai konsumennya gitu. Habis itu startup yang ini nih lagi cari pendanaan juga gitu. Akhirnya saya kenalin lah sama koneksi-koneksi saya gitu kan. Terakhir itu saya ada salah satunya saya kenalin sama Antler. Nah di situ ada namanya Agung gitu. Ya, kenal lah. Agung, ya, kenal. Ya. Nah, habis itu ngenalin kan, habis itu udah selesai. Nah, Agung ini cukup menarik. Requestnya bukan pendanaan justru kalau Agung, karena Agung kan mantan Warung Pintar kan, ya, ex Warung Pintar. Nah, kita banyak belajar tuh di situ. Co-founder saya pengen banyak belajar lah tentang finding yang ada gitu kan. Habis itu udah, tapi saya ngasih kayak semacam deadline sama co-foundernya saat itu, kalau sampai sampai akhir 2023 ini getting nowhere ya, kayaknya saya juga harus move on gitu kan, which is ya kenyataannya seperti itu gitu. Lalu tapi ya itu tadi terus belajar aja, terutama AI gitu kan, yang paling pokoknya banyak tuh saya bikin modelan AI macam-macam lah gitu kan, jungkir balik lah itu, seru-seruan sendiri lah gitu kan kasarnya. Terus habis lebaran saya silaturahmi, habis itu saya bilang sama Agung, Gung, kalau ada yang nyari CTO mau dong gitu kan. Nah, terus nggak lama dari situ dikabarin, ada nih satu San, kayaknya cocok nih sama kamu gitu kan. Ya udah, terus lama siapa dia belum ngasih tahu gitu kan, penasaran. Pas dikasih tahu, ini mah udah tahu saya gitu kan. Ya udah, akhirnya, ini benar-benar kaget saya waktu itu, karena benar-benar wah ini ada break gitu kan, di dalam hati itu udah wah ini gimana gitu kan. Ternyata memang dijodohinnya sama dia, ya udah bagus lah. Nah, seru sih habis itu gitu. Tapi di Brix lo jadi chief of staff kan sebenarnya kan? Chief of staff ini dalam artian kalau dibutuhkan untuk jadi CTO harus bisa, kalau dibutuhkan jadi CPO juga harus bisa gitu. Jadi chief of staff-nya lebih ke technical lah. Oke. Jadi tangan kanannya CEO di bidang teknikal berarti kayak gitu. Yes, gitu. Menarik. Dan ya bagian itu yang saya which is itu memang yang saya suka banget gitu kan. Ya, di Welcome to Fintech, di mana Fintech itu gamenya beda. Beda banget, tapi yang saya sangat amazed dan saya salut banget sama CEO-nya ini ya, bisa dibilang it's all about innovation gitu. Pemasukan tuh ngantri. Itu yang memang itu yang memang saya udah pikirin dari awal nih. Coba kalau saya bisa gitu bikin kayak beginian gitu, karena kelihatannya itu memang ini dan it's confirm gitu. Jadi kayak justru kita tuh berlomba dengan inovasi gitu, antara pemasukan dengan inovasi. Kalau misalkan lu cepat inovasinya, pemasukan lu juga bisa jauh lebih cepat lagi dapatnya gitu, karena dibutuhin banget gitu. Jarang banget loh yang kayak gitu, karena gimana ya, kan emang sekarang semua ngarahnya ke ya lu harus survive kan gitu kan, income-nya jelas. Ya itu tadi yang dan ya saya nggak tahu ya, pokoknya gitulah. Pokoknya seru banget sih ininya. Banyak yang di-share tapi itu udah bukan area saya, nggak enak soalnya. Iya. Wah, ini mendekati akhir, gue gak rasa ngobrol sama lo. Ada satu komen dari Mori, nyoba apply di Brix. Iya. Iya, honestly kalau saya nggak kenal CEO-nya atau di recommendation sama Antler juga, saya kayak susah masuknya. Kalau lewat jalur biasa kayaknya wah ini Brix sadis sih ininya seleksinya. Banyak main dan kenalan lah, ketemu teman-teman. Betul banget. Iya, gue kalau ngelihat ya ke belakang ya, di 7 company yang terakhir kayak cuman 2 yang gue itu dapat dari either headhunter atau apply sendiri gitu. Sisanya network sih.
Ya, Sisanya teman ngasih tahu, ini itu gitu ya. ya Gitu. betul, betul banget. Sebenarnya juga waktu kemarin pun nggak semulus itu juga saya masuk break gitu. Jadi benar-benar pas direkomendasiin CEO juga udah bilang kita sebenarnya nggak nyari-nyari banget sih San gitu kan. Tapi serius gitu. Tapi kayak wah, this is my dream gitu kan, kayak kayak oh gue mau coba, gue mau ini. Habis itu ya saya build communication gitu kan, apa saya kenalin sama Denny juga gitu kan. Jadi Tribelio sekarang pakai, Denny kan bikin baru lagi namanya Tribelio gitu kan. Ya, ya. Tribelio pakai Brick juga gitu. Terus ya terus kasih masukan-masukan gimana kalau ini, gimana kalau gitu gitu kan. Ya dikit-dikit ini terus ya akhirnya dapat kepercayaan terus tapi gini San apa salary-nya mungkin udah gue masuk aja dulu gitu kan. Gue lihat aja dulu cara kerja gue itu nanti belakangan lah gitu kan. I know apa namanya ya kamu bisa bisa lihat hasilnya lah gitu kan. Apa kamu bisa lihat value yang bisa saya bawa gitu kan. Kalau memang menurut kamu itu oke, ya itu baru kamu bisa pertimbangkan gitu. Tapi kalau sekarang sih I want to show you ini aja gitu apa kemampuan saya gitu. Dan alhamdulillahnya sih puas gitu kan. Jadi ya udah lanjut deh. Mantap, Lolos mantap. deh probation. Yeah. Hah? Sebelum ini ya, sebelum lo kerja itu lo ini ya sudah ngerekomenin dia ya. Karena itu gue penasaran tadi itu artinya kan kayak lo masa-masa courting kan dengan Hmm. foundernya kan. Hmm. Artinya lo ingin masuk, tapi kan lo gak mau kelihatan desperate banget kan. Artinya kayak kalau lo kelihatan desperate kan foundernya juga, iya apa Oh, sih? enggak, saya kasih lihat saya desperate. Serius? Saya akuin bukan apa-apa karena ya itu tadi apa ya maksudnya bukan desperate kayak kayak begging ya, tapi maksudnya Ya, I really want lo to benar-benar pingin masuk banget karena lo interest banget di sana itu ya. Ya. interest banget gitu karena memang itu udah apalagi pilihannya yang bisa jadiin saya si level di perusahaan-perusahaan lain ada nggak? Tapi ya maksud saya tuh kayak kayak saya cuma mikirnya there must be a reason why Agung recommend me gitu kan. Terus ya saya coba bantu karena I don't know why tapi kayak di situ ada motivasi yang ya mungkin ada sesuatu yang bisa saya kontribusikan secara nyata di itu. Which is pas join pun alhamdulillah semua working very well, the team apa juga sangat sangat suportif, ya cukup nyaman lah ngejalanin ini semua gitu. Waktu CEO nanya gimana San, udah mulai pusing belum? Ya ampun ini mah nggak ada apa-apanya. Saya selalu bilang begitu, ini mah nggak ada apa-apanya. Kalau kamu nyuruh saya nyari duit tuh baru. Tapi kalau bagian ini mah nggak ada apa-apanya saya gitu. Karena memang ya kan awalnya saya kurang pede juga, nih fintech gimana ya gitu kan, saya masih mulai dari mana gitu. Tapi waktu mulai pelajarin dikit-dikit, oh oke. Jadi ya nggak ya bukannya gampang gitu, tapi bisa dipelajarin gitu, bukan rocket science banget juga gitu. Jadi tapi ya apa namanya? Tapi kalau suruh nyari duit, nah kebetulan si CEO jago di sana ya udah itu udah saling mengisi lah bagus. Ya, ya. Mantap, mantap. Wah, happy sih, senang sih. Kapan-kapan gue pingin main lah, ketemu ngobrol-ngobrol lagi. Lo bilang, Yo ya main-main mampir. lu di mana sih kantornya, Brix? Di Tulodong bawah. Di Oh, SCBD. lo tiap hari ke sana? Enggak, Brix juga kebijakannya work from anywhere. Oh, Makanya ya. jalan-jalan masih oke. Iya, iya. Selama memang kita punktual kan, ya kebetulan istri juga kan kerja ya dan sering jadi pembicara di luar juga. Jadi gantian sekarang. Kalau dulu istri sering apa nemplok di saya gitu kan. Nah sekarang saya nemplok di istri gitu. Istri lagi ada kemana ya udah ikut gitu kan. Terus ya tapi apa namanya
ya bagus juga sih. Tapi memang kita mau ini sih, kita mau ada sedikit peralihan untuk coba work from office juga, karena kan udah pasti jauh lebih kencang lagi kalau work from office gitu. Ya, karena ya kalau fintech pada akhirnya kan yang utama reliability ya. Ya. Dan sayangnya gitu, kebanyakan orang itu kayak work from home itu kayak lu meeting sambil di jalan, Ya. sambil ya kayak ya tidak semua orang lah yang tahu bahwa waktunya kerja itu lo kerja. Betul, Gitu kan. betul. Itu unfortunately kayak gitu kan gitu. Itu sih. Good thing-nya sekarang tuh yang di-expect maksudnya kayak tahun depan itu bakalan work from office itu juga pasti dengan beberapa penyesuaian, nggak kayak dari Senin sampai Jumat. Itu sekarang tim bisnis. Kita punya talent engineering itu across Indonesia. Gitu. Jadi makanya mereka work from anywhere gitu. And they are so far saya lihat nih, ya tahu sendiri tuh tadi siapa namanya, Mori ya. Ini pasti apply jadi programmer nih, apa engineer kan nih, atau ini gitu PM kan? nih, Mori PM. Oh, Kayak kok PM dia. PM. Waduh, ya itu. PM lagi oversupply banget soalnya. Jadi apa? Very good talent lah. Memang seleksinya susah banget gitu. Tapi mereka ada di daerah gitu. Makanya kita jadinya nggak terlalu nge-push untuk engineer lakukan. Dan so far memang disiplinnya cukup bagus gitu. Ininya orang-orangnya. Kan itu yang jadi kendala kan biasanya. Memang gitu kok. Banyak yang gue tahu engineer yang pada akhirnya memilih untuk ya cabut aja dari kantornya gitu ya. Kalau misalnya ada pilihan yang lain, yang penting dia bisa kerja dari kampungnya kayak gitu. Itu ya which make sense ya. Bahkan ada satu good talent yang they willing to get paid 50%. Gitu, 50% dari perusahaan sebelumnya. Jadi ada satu engineer dia di hijack, terus pas di hijack work from office gitu kan, di hijacknya juga gila-gilaan. Terus abis itu kayak kangen minta balik dengan gaji yang setengah 50% dari kemarin, asal dia bisa di rumah sama orang tuanya gitu kan, di daerah, mereka nggak masalah gitu. Jadi ya makanya itu value orang kan beda-beda ya, mungkin orang tuanya udah tua segala macam. Yes. Gitu. Oke, ini seru banget sih. Thank you banget ya, bro, udah nemanin. Semoga sesi sharing. Oh, ini Mori jawab nih. Waktu itu dia apply produk eksekutif. Wow, udah keisi. Udah kalah sama ini dia, kalah sama orang Shopee Pay kalau nggak salah. Jauh lah. Jauh pasti. Kayak gitu saingannya lagi heavy banget soalnya di produk kan pasti gitu. Engineer produk saingannya gila-gilaan ininya. Apalagi yang bisa remote, wah. Apalagi bisa remote gitu ya. Ini jadi ini banget ya. Ngerti banget saya. Ya wis. Satu pertanyaan terakhir deh. Ini yang tadi gue lupa nanyain. Kalau ada satu advice gitu ya, yang lu bisa kasih ke diri lu dulu, gitu ya, yang bakal game changer ke lu gitu ya. Apa sih yang mau lu kasih tahu? Learning selama ini. Kayak yang gimana ya? Apa ya? Kebetulan memang semua saya laluinnya dari hal-hal pembelajaran saya itu dari kayak serial of unfortunate situation ya gitu. Jadi gimana ininya ya? Ya itu mungkin ada yang dari situ learning yang mau lo sampaikan ke diri lo sendiri di dulu.
Apa Kalau nih? kalau mau ngasih tahu be persistent, ya saya sampai saat ini karena memang I'm being persistent. Apalagi? Hmm. Yang keinget persistence ya berarti ya? Iya, tapi that's what makes me right now gitu. Jadi apa ya? Nggak ada sih kayaknya. Saya enjoying what I've been through sih. Jadi semua 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 kegagalan, proses itu semua ya kadang kasarnya nih kayak kayak setiap proses itu pasti akibat proses sebelumnya. Ya. Dan proses itu karena sesuatu yang unfortunately gitu kan, kayak kegagalan gitu. Jadi khawatirnya kalau saya bilang itu semua itu mulus-mulus saya juga malah saya nggak jadi yang saya sekarang gitu kan kasarnya kan. Jadi I don't know how to say to my previous ya at least jalanin sesuatunya dengan baik, selalu fokus sama selalu mulai dengan semua itu dengan sesuatu yang baik, maksudnya niatnya adalah baik gitu kan, nggak neko-neko. Walaupun memang ya kayak jalanin at Village itu we're not that fancy, but we're doing good, we're fine gitu kan. Ya nggak tahu juga saya mesti bilang apa kemarin gitu. Jadi ininya menurut lo sebenarnya ya journey lo ya udah dijalanin aja gitu ya. Yuk lo memulai sesuatu dengan niat yang bagus gitu ya. Nggak Yes. usah terlalu lihat orang oh itu unicorn apa segala macam. Yang penting lo ya jalanin aja terus gitu ya. Do the best. Bersyukur lah, intinya bersyukur aja gitu. Ya, Maksudnya thankful maksudnya ya. ya mungkin maybe ya kalau kalau kita apa yang selevelan kita ada yang udah unicorn, ada yang udah apa, ada yang apa. Tapi sekarang saya selalu ketemu sama anak-anak saya uh, bisa tidur dengan nyenyak gitu kan. Itu aja udah lebih dari cukup gitu kan. Kalau dibilang Oh iya, cita-citanya, iya. kalau dibilang cita-citanya, cita-cita saya mau jadi kayak tuanya itu mau jadi kayak orang tua saya yang diperlakukan seperti saya memperlakukan mereka, diperlakukan oleh anak saya seperti saya memperlakukan mereka, orang tua saya, udah gitu. Selebihnya ya saya serahin kalau syukur kalau misalkan habis itu seperti orang tua saya dan saya punya startup unicorn, alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau enggak juga ya kagak apa-apa gitu. Enjoy aja Ya, sih gitu ininya jalaninnya so far ya apa namanya Mas Brian udah lihat sendiri kan negara mana Mas coba kasih ya. tahu yang belum lah kasarnya gitu. Pertama kali saya menginjakan kaki ke negara lain itu saya umur 30 Mas gitu. Jadi enggak kayak saya kecil udah biasa seperti itu gitu. Jadi apalagi yang mesti tidak disyukuri gitu kan kasarnya kan. Ya, akhirnya keliling ya. Ya gitu namanya takdir ya, gak ada yang tahu ya. Ada satu momen saya ganti paspor itu karena penuh bukan karena expired. Expired karena penuh serius itu paspor penuh. Serius sumpah. Alhamdulillah banget deh pokoknya. Mantap sih. Mantap, mantap. Wah, ini bisa jadi sesi lain nih. Thank you banget Mas Sani Gaddafi. Semoga sukses terus. Insya Allah nanti gue sempetin sih pingin main lah nanti. Amin, amin. Ngobrol-ngobrol. Ya, silakan. Berkabar. Thank you banget. Sehat-sehat terus, sukses terus. Lo Sama-sama dan Brixnya. buat Bro Amin. Bri. Teman-teman thank you yang sudah nongol, yang sudah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Pamit dulu.